Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Said Hanif, Aji Ridho Pangestu, dan Edikson Daniel akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakterisasi bio-oil. Baik, kita akan masuk ke penjelasan overview dari paper yang berjudul Production and Detailed Characterization of Bio-oil from Test Pyrolysis of Palm Kernel Cell. Jadi untuk overview-nya itu, pada penelitian ini, pada paper kali ini, cangkang kelapa sawit itu di pirolisis menggunakan reaktor Vridesburg pada suhu 500 derajat Celcius dan dengan variasi laju input dari sampel dan laju gas. Kemudian akan menghasilkan produk yang berupa bio-oil, di mana produk bio-oil ini akan dikarakterisasi dengan dua jenis karakterisasi. Yang pertama adalah physical characterization, dan yang kedua adalah chemical characterization yang terdiri dari 1 TGA, 2 GCMS, yang ketiga adalah UV fluorescence, yang keempat adalah FTIR. Analisis proximas dan akhir dari bahan baku. Untuk analisis proximat, karbon volatil dan karbon tetap ditentukan dengan menggunakan termogrammetric analysis TGA model DTA60, sedangkan kadar abu ditentukan menggunakan muffle furnace dalam TGA sekitar 20 mg sampel digunakan dan dipanaskan dari suhu kamar hingga 900 cm dengan kecepatan 10 Kelvin per menit di bawah aliran nitrogen dengan kecepatan 200 cm3 per menit. Untuk penentukan kadar abu diambil 1 gram PKS ukuran partikel 1-2 mm di dalam wadah keramik yang kemudian ditempatkan di dalam muffle furnace. Temperatur muffle furnace diatur pada 600 cm dan sampel dibakar secara isotermal selama semalam. Setelah mendinginkan, wadah itu ditimbangkan dari mana kadar abu dihitung. Analisis termogrammetri TGA banyak digunakan bersama dengan DIS, TMA, dan DMA. TGA mengukur massa sampel saat sampel dipanaskan atau dinginkan dalam atmosfer yang ditentukan. Kegunaan utama TGA adalah untuk mengkarakterisasi bahan yang berkaitan dengan komposisinya. Instrumen TGA DSC bahkan memungkinkan Anda mengukur periksa termal yang tidak menghasilkan perubahan massa seperti peleburan transisi kaca atau transisi padat-padat lainnya. Baik, masuk ke dalam penjelasan selanjutnya, yaitu metode karakterisasi dan overview dari alat GCMS atau Gravimetric Chromatograph with mass spectro, di mana produk bio-oil tadi akan dilakukan pretreatment dengan melarutkannya dalam metanol, kemudian akan disuntikkan sebanyak 1 mikroliter ke dalam GCMS, ke dalam alat GCMS, di mana sebelumnya alat di sini akan dipanaskan dari suhu 550 sampai 300 derajat Celcius. Kemudian setelah suhu tercapai, maka sampel bio-oil tadi akan disuntikkan ke dalam dengan mengalirkan mobile phase berupa gas nitrogen ke dalam kolom yang panjangnya 60 meter kali diameternya itu 0,25 mm. Sehingga outputnya akan berupa gas volatil yang akan terbaca pada detektor yang berupa mass spektrofotometri yang akan membaca seluruh komponen dari bio-oil tersebut dengan melihat retention time, seperti contoh grafik berikut. Metode karakterisasi berikutnya adalah FTIR spektroskopi, di mana merupakan teknik pengujian analitik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya bahan organik maupun bahan anorganik melalui penerapan radiasi inframerah. Jadi nanti sampel akan kita ukur absorbansinya pada range panjang gelombang tertentu, di mana pada setiap panjang gelombang tertentu, pik-piknya menandakan adanya suatu gugus fungsi ataupun struktur molekul tertentu. Dalam hal ini, misalnya dilihat pada gambar, pada range pik di antara 2500 sampai
2000 menandakan adanya gugus nitril maupun gugus karben. Sedangkan pada peak di antara 2000 sampai 1500 ini bisa mengindikasikan di sampel bahwa ada gugus CO ataupun nanti gugus rangkap 2 karbon maupun gugus C dan juga N. Spectrum UV fluorescensi. Spectrum fluorescensi UV dari sampel bio-oil yang dihasilkan pada temperatur berbeda dicatat menggunakan spektrometer luminescensi Perkin-Elmer LS50B dengan panjang jalur cahaya 1 cm. Untuk analisis ini sampel bio-oil diecerkan menjadi sekitar 1 mg per liter, konsentrasi menggunakan metanol. Spektrum direkam di bawah perbedaan energi konstan 2800 per cm bersama dengan kecepatan permindaian 200 nanometer per menit dan lebar celah 2,5 nanometer. Spektroskopi fluoresensi menganalisis fluoresensi dari sebuah molekul berdasarkan sifat fluoresensinya. Fluoresensi adalah jenis peredaran yang disebabkan oleh foton yang menarik molekul, meningkatannya keadaan karakterisasi elektronik. Spektroskopi fluoresensi menggunakan berkas cahaya yang merangsang elektron dalam molekul senyawa tertentu dan menyebabkannya memancarkan cahaya. Cahaya itu diarahkan ke filter dan ke detektor untuk pengukuran dan identifikasi molekul atau perubahan dalam molekul. Analisis TGA-DGA. Pal kernel shell PKS merupakan salah satu residu pertanian mengandung fraksi lignin dan lebih tinggi dibandingkan dengan biomas lain seperti MP Fluid Bonds EFB dan SAU2. Karena kekakuan dan konduktivitas termal yang rendah, dekomposisi termal PKS berlangsung lambat dibandingkan dengan biomas lainnya. Perilaku dekomposisi termal PKS, EFB, dan SAU2 pada dilihat di profil TGA dan DTA pada gambar. Penurunan berat pada pertama terkait dengan penghilangan kelembaban yang penting untuk SAU2 karena kadar air tinggi. Dekomposisi termal dari EFB, PKS, dan SAU2 masing-masing dimulai pada 290, 210, dan 220 cm. Namun penurunan berat badan terbesar dari EFB dan SAU2 terjadi dalam suhu 390 cm dan lebih tinggi dari penurunan berat badan PKS. Selanjutnya dekomposisi termal dari komponen PKS terutama hemiselulosa dan selulosa terjadi secara berurutan seperti terlihat pada profil DTA pada gambar. Puncak pertama ditugaskan untuk devolatilizasi hemiselulosa, sedangkan puncak kedua ditugaskan untuk selulosa. Devolatilizasi lignin dimulai dengan hemiselulosa dan berlanjut perlahan-lahan hingga 700 cm, sehingga sulit untuk melakukan pirolisis PKS untuk produksi minyak nabati. Namun karena lignin terutama terdiri dari sistem sinkron aromatik, minyak nabati yang dihasilkan dari PKS kaya akan senyawa aromatik dan oleh karena itu aplikasi minyak nabati PKS selanjutnya menguntungkan. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan hasil dan diskusi dari alat GCMS, di mana hasil dari analisis GCMS berupa grafik yang berdasarkan retention tab, kita sudah lihat dari sebelumnya, di mana grafik tersebut akan dibandingkan dengan standar yang sudah ada di data GCMS. Kemudian pembandingan itu akan menghasilkan persentase dari masing-masing komponen. Yang bisa dilihat dari tabel berikut, ini merupakan hasil dari kuantifikasi dari grafik yang tadinya menggunakan retention time, dikuantifikasi menjadi sebuah tabel yang berisikan dengan persentase-persentase dari senyawa-senyawanya. Di mana hasil dari bio-oil tersebut memiliki dominannya itu senyawa fenol, di mana kemudian senyawa fenol ini dilihat berdasarkan perbedaan suhu, bisa dilihat dari gambar yang sampingnya, di mana kandungan fenol ini dibagi atas beberapa fase, yaitu terdapat di aqueous phase, di organic phase, dan di homogeneous phase, di mana ketiga fase ini dirata-ratakan hingga membentuk suatu grafik yang di tengah yang berwarna hitam. Bisa dilihat bahwa
pengaruh dari suhu terhadap komposisi fenol ini bisa dilihat jika suhunya semakin meningkat maka konsentrasi fenolnya akan menurun dan kemudian pada suhu antara 450 sampai 500 komposisi fenol akan konstan. Bio-oil sendiri diproduksi pada suhu 550 derajat Celcius yang nanti akan diekstraksi menggunakan campuran antara metanol dan kloroform dengan perbandingan yang sama. Di mana nanti bio-oil akan kita analisis menggunakan FTIR yang berada pada rentang gelombang 400 sampai 4000 per cm. Dapat dilihat pada grafik bahwa kita dapat melihat gugus OH di mana terdapat pada panjang gelombang antara 3200 sampai 3600 per cm, di mana ini mengindikasikan bahwa terdapat, karena gugus OH berarti kita bisa mengindikasikan bahwa ada fenol maupun ada alkohol yang di dalam sampel bio-oil tersebut. Oke, kemudian OH juga dapat kita tandakan bahwa di situ terdapat kandungan air atau di mana fase yang kaya akan larutan. Berikutnya pada 2800 sampai 3000 panjang gelombangnya kita dapat mengindikasikan bahwa terdapat gugus CH di sana. Kemudian pada panjang gelombang 1350 sampai 1470 juga mengindikasikan ada gugus CH. Oke, di mana nanti ini dapat kita indikasikan gugus CH ini merupakan kehadiran daripada alkan. Kemudian pada peak 1715 mengindikasikan gugus CO, di mana nanti mengindikasikan bahwa terdapat bisa senyawa keton, quinon maupun aldehid, grup aldehid. Sedangkan pada rentang 1580 sampai 1650 merepresentasikan ada grup aromatik. Spektroskopi fluoresensi UV. Intensitas penyerapan fluoresensi merupakan indikator kandungan aromatik dari bio-oil. Seperti yang ditunjukkan gambar, penyerapan bio-oil meningkatan dengan meningkatnya suhu pirolisis. Di sisi lain, konsentrasi aromatik dalam bio-oil homogen yang dihasilkan pada suhu 550 cm adalah yang tertinggi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan itu menurun dengan meningkatnya suhu karena dekomposisi termal senyawa aromatik pada suhu yang lebih tinggi. Laju ajian yang difasilitasi untuk meningkatkan kinerja bio-oil. Bio-oil yang dihasilkan hingga suhu pirolisis 500 membentuk dua fase berbeda, namun mereka berada dalam fase homogen. Ketika bio-oil diproduksi di atas suhu tersebut, kadar air menurun seiring dengan peningkatan suhu pirolisis. Data GMMS menunjukkan bahwa rasio luas puncak fenol lebih tinggi daripada senyawa terdeteksi lain yang dikembangkan dalam pirolisis PKS. Penyerapan UV fluoresen yang merupakan indikasi kandungan aromatik juga tertinggi untuk bio-oil yang dihasilkan pada 550 cm. Baik, demikian presentasi kelompok kami mengenai karakterisasi bio-oil yang dimulai dari analisis DTA, ada analisis DCMS, FTIR maupun analisis UV fluorescence spektra. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian presentasi dari kami, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.